Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Syifa Salsabila dari Prodi D3BC Mandarin dengan NIM J0B024-050. Di sini saya akan menjawab UTS Pendidikan Pancasila. Oke, yang pertama, implementasikan salah satu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Anda. Salah satu nilai Pancasila yang saya terapkan ini dalam kehidupan sehari-hari itu adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang terdapat pada Pancasila nomor 2. Saya menerapkan ini dengan membantu teman atau tetangga yang sedang kesulitan. Contohnya seperti teman saya yang kesulitan dalam memahami materi kuliah, atau tetangga saya yang sakit, untuk membantu membeli kebutuhan pokok gitu. Dan yang nomor 2, sebagai seorang mahasiswa, nilai Pancasila apa yang sudah Anda terapkan dalam dunia akademik? Saya sebagai mahasiswa itu menerapkan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang terdapat di Pancasila nomor 4. Contohnya itu dalam kegiatan diskusi kelompok atau organisasi kampus. Saya selalu menghargai pendapat teman-teman saya, memberikan kesempatan dan untuk menyampaikan ide dan berusaha mengambil keputusan bersama berdasarkan musyawarah demi kepentingan bersama. Dan yang nomor 3, sebagai makhluk sosial, implementasikan identitas nasional yang selalu Anda junjung di masyarakat. Sebagai makhluk sosial, saya menjunjung tinggi semangat gotong royong dan toleransi antar umat beragama yang merupakan bagian dari identitas nasional Indonesia. Saya turut aktif dalam kegiatan kerja bakti lingkungan, menghargai perbedaan keyakinan, perbedaan budaya juga gitu. Contohnya tidak mengganggu kegiatan ibadah agama lain gitu, dan menjaga kerukunan di masyarakat. Nomor 4, negara Indonesia menerapkan sistem membedakan antara negara dan konstitusi. Jelaskan contoh real Indonesia sebagai sebuah konstitusi. Contoh Indonesia sebagai sebuah konstitusi itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Dalam konstitusi tersebut diatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban negara serta lembaga yang seperti Presiden, DPR, MPR, MK, Mahkamah Konstitusi. Misalnya pasal 28 mengatur tentang hak asasi manusia. Seperti itu. Dan pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dan nomor 5, sebagai mahasiswa, jelaskan contoh real hak dan kewajiban yang sudah Anda lakukan dalam dunia akademik. Sebagai mahasiswa, saya memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan fasilitas kampus seperti akses perpustakaan, laboratorium, serta dosen pembimbing. Contohnya, saya memanfaatkan hak tersebut dengan aktif mengikuti perkuliahan dan bimbingan skripsi. Sedangkan sebagai kewajiban, saya harus mematuhi tata tertib kampus, menghormati dosen, dan menjaga nama baik institusi. Contohnya itu konkret yang saya lakukan adalah menjalankan tugas dengan jujur tanpa plagiarisme sama sekali, dan mengikuti perkuliahan secara disiplin, tidak bolos-bolos. Oke, nomor 6 itu, Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi. Jelaskan contoh real cara demokrasi yang tidak menyalahi aturan. Contoh real cara demokrasi yang tidak menyalahi aturan adalah mengikuti pemilihan umum atau pemilu secara damai dan jujur. Misalnya, saya berpartisipasi dalam pemilu legislatif dan presiden dengan memberi suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tanpa melakukan kampanye hitam, menyebarkan hoaks atau paksaan. Contoh lainnya itu menyampaikan aspirasi melalui forum seperti itu. Dan nomor 7 yang terakhir, ceritakan apa yang Anda pahami tentang hak asasi manusia dan kaitannya dengan makhluk sosial. Menurut saya, hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir, seperti hak hidup, hak berpendapat, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan hukum. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak hidup sendiri, ya, karena dalam menjalankan haknya, seorang juga harus menghormati hak orang lain. Contohnya, saya memiliki hak untuk berbicara, tapi saya juga menjaga agar pendapat saya tidak menyinggung dan merugikan orang lain. Mungkin seperti itu.
Oke, sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.